Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu kemuliaan, perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk meniti kemuliaan. Semoga Allah mudahkan kita untuk kita menggapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di majlis penjabaran hikmah yang kita sampai kepada hikmah yang ke-154. Bunyinya adalah, jika engkau tidak pernah menemukan kekecewaan di dalam hatimu dan tidak pernah berpikir untuk membalas dendam, ketahuilah bahwa hatimu adalah hati yang sehat, hati yang selamat, dan hati yang bersih. Itulah hati yang tidak pernah berkenalan dengan kekejian. Dalam hidup tentu ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Urusan dengan sesama manusia. Karena manusia adalah sama seperti kita. Dalam diri kita ada hawa nafsu, dalam diri mereka ada hawa nafsu. Sehingga sangat mungkin sekali apa yang mereka lakukan adalah membuat kita tidak senang atau membuat kita kecewa. Begitu juga yang kita lakukan bisa saja membuat mereka kecewa. Jadi kekecewaan itu adalah ada di saat kita berurusan dengan sesama kita, yang memang kita ini adalah manusia yang sangat mungkin melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain tidak nyaman. Akan tetapi, ada di antara orang-orang yang dikecewakan karena begitu cerdasnya dia, kekecewaan tidak boleh terus menjadi kecewaan yang menjadikan orang semakin terpuruk, hancur, tidak maju, bahkan mungkin menjadikan dirinya tertimpa model-model penyakit yang lainnya karena kekecewaan. Mungkin yang sering disebut hari ini penyakit mental, depresi, dan lain sebagainya. Maka di sana ada orang-orang cerdas. Dia akan mengolah kekecewaan tidak lagi sebuah kekecewaan karena kecerdasannya. Mungkin ada orang terlukai hatinya oleh kalimat seseorang yang menghinakannya, merendahkannya, dan seterusnya. Imam Ghazali mengajarkan untuk merenung dan berpikir cerdas. Jika ada orang mengejekmu, mengolokmu, tinggal engkau berpikir saja. Jika apa yang mereka omongkan tidak ada pada dirimu, cukuplah kau sadari bahwasanya engkau tidak seperti yang mereka omongkan. Maka dengan kesadaran bahwa kita tidak seperti yang mereka omongkan, akan menenangkan hati kita. Terserah mereka ngomong apa saja, yang penting aku tidak seperti itu. Ini adalah obat dan kecerdasan. Alangkah aneh orang yang dibilang dengan kalimat yang sebetulnya kalimat itu tidak ada, atau cacian itu tidak ada pada dirinya, lalu dia sakit hati, kan bodoh. Sebuah kebodohan dan sangat dungu, sangat bodoh. Dia mencaci kita yang kita tidak punya kejelekan tersebut. Kemudian kok kita marah, kan aneh, kata Imam Ghazali. Mestinya dia tinggal berkata, aku tidak seperti itu. Misalnya, ada seorang yang bilang, kamu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Kenapa gara-gara omongan seperti itu lalu kita sampai, wah, naik pitam? Kalau memang kita tahu, ya sudah. Misalnya kita tahu tentang kota Cirebon, atau pernah ke Cirebon, lalu orang ngomong, wah, dasar kau tidak tahu tentang Cirebon. Ya tinggal, kenapa kita marah? Kemudian tidak usah marah. Karena apa? Dia mengatakan kita tidak tahu, sementara kita tahu. Cukup. Enggak. Aku tidak seperti yang ia omongkan. Aku tahu tentang Cirebon. Atau kita dicaci dengan cacian apapun. Maka, jangan terburu-buru lalu kita marah kepada orang yang mencaci kita. Tinggal kita berpikir, kata Imam Ghazali, jika memang cacian dan olokan tersebut tidak layak dilemparkan kepadamu, ditempelkan kepadamu, artinya engkau tidak seperti yang ia omongkan, maka cukup. Kau katakan, aku tidak seperti itu. Lega hati.
Dia tidak ngerti saya. Gitu saja. Alhamdulillah. Yang penting aku tidak seperti itu. Atau sebaliknya, jika memang omongannya itu adalah benar ada pada kita tentang kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, maka kita pun juga tidak perlu kecewa. Kenapa? Memang saya jelek seperti yang ia omongkan, kenapa saya harus kecewa dan marah? Tinggal berbenah saja, selesai. Agar aku tidak seperti yang mereka omongkan. Selesai. Itu orang cerdas. Tapi lihat, dicaci yang sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia marah. Apalagi sesuatu yang ada pada dirinya, marah. Kan semuanya menjadi unik. Ada orang mencaci dia sementara dia tidak seperti itu. Dia juga marah. Di saat ada orang mengatakan jelek sementara dia memang jelek dan kotor, dia marah juga. Akhirnya apa yang terjadi? Kecewa terus dalam hidupnya. Tapi orang cerdas tidak gampang kecewa. Dalam banyak hal. Gambarannya begini. Dia pandai mencari sisi penghilang kekecewaan. Anggap saja saya minum satu minuman segar yang sangat saya sukai. Segelas air susu atau air apa saja. Dan saya sangat senang. Dan hobi saya. Kemudian tidak tahu karena satu hal, saya lagi ngobrol begini, kesenggol itu gelas, tumpah. Dan saya berdirikan lagi. Tersisa, separuhnya hilang. Tumpah. Coba. Di saat saya lagi bodoh, saya akan berkata, aduh pada tumpah, ya Allah tumpah. Padahal aduh enaknya, ya Allah tumpah. Kalau saya terus seperti ini, saya semakin bodoh. Akan tapi di saat berpindah dari kebodohan menjadi kecerdasan, saya melihat yang tersisa di gelas. Alhamdulillah masih ada. Masih ada setengah gelas lagi. Begitu mudahnya orang cerdas untuk menghilangkan kekecewaan. Termasuk urusan dengan sesama manusia. Mungkin kita dicaci dan diolok oleh saudara kita, pun dia adalah saudara kita, anak ayah kita, anak ibu kita, saudara seagama dan seterusnya. Maka kelihayan kita di dalam menghibur hati ini adalah kecerdasan. Sehingga tidak mudah kecewa. Berbenah iya, tapi kecewa tidak. Kecewa maksudnya kecewa yang berlarut-larut. Ada kecewa sesaat lalu dipangkas, hebat. Kemudian, lihat, dari kekecewaan ini biasanya melangkah kepada tindakan negatif selanjutnya untuk balas dendam. Membalas cacian, membalas dengan sesuatu yang menyakitkan atau menghancurkan juga. Lihat, bahaya daripada kekecewaan akan menjadikan mungkin dirinya akan menjadi rusak, mentalnya semakin rusak sehingga tidak stabil lagi, sehingga keinginan untuk balas dendam dan akan kadang membalasnya lebih lagi, dosa di atas dosa. Orang cerdas, setelah dia bisa memangkas kekecewaan dalam hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Pun itu saudaraku, itu adalah anak pamanku, itulah anak ayahku, itu umat kekasih Allah Nabi Muhammad. Begitu mudahnya menghibur hati yang semacam ini. Maka jika Anda bisa semacam ini, maka ketahuilah bahwa saat itu adalah hati Anda sehat, hati Anda selamat, hati Anda bersih. Itulah hati yang tidak pernah berkenalan dengan kekejian. Nah, hati yang biasa berkenal dengan kekejian itu adalah, sebetulnya hati pada mula-mula adalah bersih. Akan tapi karena sering kita asah dengan kekejian, kita mendengar langsung kita masukkan ke hati, tidak pernah kita saring dengan akal kecerdasan kita. Sehingga melihat orang dendam, melihat orang balas dendam, yang itu balas dendam, melihat orang balas caci. Sehingga karena tontonan yang dilihat oleh mata, karena mata adalah jendela hati, masuk ke hati, direkam oleh otak, dirasakan di hati, sehingga membentuk satu karakter. Sehingga menjadi orang pemarah, suka balas dendam, suka jerocos, niru, karena ada yang ditiru, karena dia melihat. Ada orang saat caci marah, terekam oleh dia. Sehingga dia akan menjadi orang yang di saat melihat ada permasalahan, dia akan melakukan seperti itu, serupa yang pernah ia lihat. Ini makanya karena hatinya sudah sering berkenalan dengan kekejian, tentunya berkenalannya hati dengan ketidakbaikan adalah melalui dua pintunya, yaitu telinga dan juga matanya. Sering melihat, sering mendengar sesuatu yang tidak baik, kemudian tidak segera dipilah, tidak dipilah-pilah dengan kecerdasan akalnya, lalu dirasakan, lalu akan membentuk karakter pada dirinya, sehingga menjadilah dia orang yang mudah kecewa, depresi, tidak terima, ngedendam. Disitulah kehancuran dunia ini. Muka tiba kehancuran di akhirat. Maka perlu ayo kita menata hati kita. Jika engkau tidak pernah menemukan kekecewaan di sini, bukan berarti tidak kecewa sama sekali. Akan tapi kepandaianmu di dalam memangkas kekecewaan. Kemudian tidak mengikuti dengan dendam. Bukan mengikuti dengan dendam. Jangan
dendam. Setelah kecewa, pangkas agar tidak berkembang menjadi dendam. Dari kekecewaan, kalau dibiarkan akan menghasilkan dendam. Dan tidak pernah berpikir untuk membalas dendam, berarti keberhasilan di dalam memangkas kekecewaan. Maka ketahuilah saat itu bahwa hatimu adalah hati yang sehat. Qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita dari kekotoran-kekotorannya, sehingga terbebas dari dendam kepada sesama, dari benci kepada sesama, dan menjauhkan dari kekecewaan, dan diganti dengan kecerdasan kita untuk mencari kesenangan, ketenangan hati, baik ketenangan saat ini atau saat yang akan datang, dan juga ketenangan di akhirat nanti. Masya Allah, nuhibbukum fillah, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.